Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sadaqallahul azim. Para jamaah, tema yang diberikan pada saya malam ini menarik. Ya. Jadi bagaimana puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, mungkin sebelum jauh ke situ, saya mau beri ilustrasi. Ada pekerjaan yang mengerjakan itu sama, ya. Jadi mengerjakannya sama, tapi rasa yang mengerjakan itu berbeda. Saya langsung beri contoh. Sekitar tahun 2008, Pak. Saya itu punya pekerjaan, yang pekerjaannya itu setiap 4 hari pindah dari satu provinsi ke provinsi yang lain, Pak. Jadi setiap 4 hari. Jadi misalnya hari ini nyampe di Jawa Timur, Surabaya. Nah, ada acara besok, kemudian lusa sudah harus pergi ke provinsi lain. Cerita Pak saya ke teman saya, sebenarnya saya mau menceritakan bahwa saya suka, bangga, senang dengan pekerjaan itu. Tapi tahu kata teman saya, kasihan kamu ya. Masa setiap 4 hari harus pindah provinsi? Padahal yang kamu cari juga paling ya sesuap nasi dan segenggam berlian. Ya. Jadi teman melihat saya itu tidak dalam keadaan senang, Pak. Justru dianggap susah. Tetapi saya yang saat itu melaksanakan, karena orang desa, Pak, dapat kesempatan jalan-jalan, itu kan semangatnya beda. Saya bisa tahu provinsi ini, tahu provinsi itu, dikasih sangu, dibayari. Ya. Jadi lain semangatnya. Ya. Lah, puasa para jamaah bisa seperti itu. Orang lain yang tidak bisa menikmati puasa itu bisa berkata begini, ngapain nahan-nahan lapar dan dahaga. Itu ya. Baru sebentar lagi kita akan sholat tarawih. Ngapain sholat sampai 11 atau mungkin lebih ya rakaat. Capek-capek. Tadi siang lapar, sekarang berdiri untuk sholat. Ngapain? Itu ya, itu ketika para jamaah semangatnya beda.
Oleh sebab itu barangkali sebentar kerangkanya ayo kita samakan. Kerangka dalam menyemangati ibadah ini. Pertanyaan pertama atau sesuatu yang mungkin kita bangun pertama itu, Allah kita itu maha hebat. Para jamaah sekarang ini bukan khutbah Jumat, jadi para jamaah boleh jawab ya. Allah kita itu maha hebat. Ketika ada orang yang gak mau puasa, Allah kita rugi atau tidak? Tidak. Allah kita itu maha kaya. Kalau ada orang di Amerika sana, satu negara nggak beribadah, Allah kita jadi miskin? Tidak. Ya, bangun. Allah maha kaya itu, ghani itu bukan kayak kita. Kalau kayak kita itu tergantung sekarang punya duit dibilangi kaya. Kalau Allah itu kaya dengan sendirinya. Para jamaah, Allah kita itu maha agung. Agungnya bukan karena tergantung orang satu masjid syuhada bilang subhanallah, bukan. Orang satu masjid syuhada tidak bilang subhanallah, Allah kita tetap maha agung. Loh, tapi ngapain kok kita puasa? Kerangkanya sekali lagi ayo kita perbaiki. Para jamaah, kalau perjalanan hidup ini dari sini, dari tangan kanan saya ini titiknya, bisa dilihat di sini, terus sampai ke sini, lalu di sini kita mati, pas di HP saya ini kita mati. Maaf, perjalanan ke sini ini masih ada kehidupan. Yang tahu persis kehidupan setelah mati ini siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tahu persis kehidupan setelah mati ini para jamaah, kita nanti mau bahagia atau seperti apa caranya, itu kemudian diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu hadirnya Quran ini jadi beban bagi kita atau dia jadi petunjuk? Jadi petunjuk. Itu para jamaah. Karena dia jadi petunjuk, maka kemudian kita pakai ini. Gitu. Lah sekarang mulai kita rasakan. Saya ulangi, kondisi kita, maaf jenengan semua seperti saat ini, itu adalah akumulasi dari kegiatan masa lalu kita. Maaf, dulu mungkin malas belajar, enggak jadi banyak hafalan Qur'annya jadinya. Coba jadi dulu rajin, insya Allah hafalan Qur'annya juga banyak. Ya. Dulu mungkin malas kerja, sehingga kekayaannya saat ini mungkin pas-pasan. Ya. Andai kata dari dulu semangat kerjanya baik, rajin menabung misalnya ya, mungkin kekayaannya akan berbeda. Tapi masa lalu ini sudah nggak bisa diubah lagi. Tapi kita tahu bahwa kondisi saat ini kita ini itu akumulasi masa lalu kita. Yang lalu bisa diubah? Nggak bisa. Nah gitu para jamaah. Loh kalau begitu apa? Yang akan datang bisa kita ukir mulai saat ini. Termasuk nanti kehidupan setelah mati. Bisa kita ukir. Lah para jamaah, semua yang kita lakukan itu pasti ada dampaknya. Betul ya? Kalau kita bilang biasa baca di Quran, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Benar ya? Jadi setiap kebaikan kita lakukan itu ada dampaknya. Tapi sama, setiap kejelekan juga ada dampaknya. Para jamaah,
Kalau dampak itu, maaf, kalau dampak itu hanya yang di sini, di dunia ini para jamaah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dampak itu berlanjut sampai sini, itulah yang dibahasakan dengan penyesalan yang tiada gunanya. Itulah yang dibahasakan jadi orang-orang yang rugi. Lah para jamaah, agar dampak kejelekan kita di sini ini tidak berdampak ke sini, ya, ke kehidupan kita setelah kematian, Allah Subhanahu wa taala itu ngasih setip kesalahan itu macam-macam. Wudu setipnya juga, berangkat ke masjid itu setip, ya. Kemudian kita sholat itu setip. Nanti ini kita akan sholat 11 rakaat ini, itu juga setip. Setip apa? Biar kesalahan masa lalu kita tutup. Jadi nanti nih kalau mau sholat 11 rakaat ini, ingat-ingat itu setip kita. Loh kok bisa? Mangqama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Disetip, dihapus, diampuni. Nah, oke, kalau kerangkanya sudah sama para jamaah, nanti baru insya Allah rasa ketika kita menahan puasa, rasa ketika kita melakukan sholat malam ini, insya Allah bangunannya bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya, karena kita sudah tahu bahwa yang dikasih bocoran, yang dikasih contoh, yang menjadi contoh hidup itu adalah Nabi, maka kalimatnya tadi saya baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Puasa ini kita juga nyuntuh Nabi. Jadi bukan kuat-kuatan nanti puasanya. Wah, saya kuat nggak makan 3 hari. Lalu kemudian buka ya nggak buka, sahur ya nggak sahur. Ya tiru Nabi kita. Ketika tiba azan ya berbuka. Ya. Kemudian ketika tiba tak sahur ya juga sahur. Apalagi misalnya fa innas sahur, sungguh pada sahur itu ada barakah. Ada barakah. Jadi itu yang kita contoh dari Nabi, kita tiru puasanya Nabi, nggak memberatkan soalnya. Yang ringan-ringan itu ya kita tiru. Kalau puasa cepet-cepet kayaknya setuju ya. Adik-adik kayaknya banyak setuju juga kayaknya ya. Kalau puasa begitu adzan langsung disiplin, ya takjil. Itu bagus nyontoh Nabi ya. Begitu juga nanti ketika sahur ditakhirkan. Dan keyakinan kita itu yang dibangun, jangan lupa. Apa keyakinannya? Ada berkah. Begitu juga berniat pada malam Ramadan ini, bahwa akan puasa besok, di hati kita ini muncul, itu akan berpengaruh kepada kondisi tubuh kita. Ya. Niatkan, lalu nanti sholat tarawih, itu semua kita contoh Nabi. Dan harapannya jelas untuk menjadi setip kesalahan masa lalu yang telah kita lakukan. Sehingga apa? Nikmati dalam melakukannya para jemaah. Kerjakan senyamannya, seindahnya, sepuasnya. Jadi ketika kita minta, apalagi imam kita enak, ya. Jadi ketika kita bilang ihdinas siratal mustaqim itu, nikmati juga. Itu adalah kesempatan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu para jamaah yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama yang kita bangun adalah bahwa yang untung itu ketika kita melakukan ibadah adalah kita sendiri.
nikmati, nyamankan hati kita, karena itu adalah jalan yang akan menyelamatkan kita. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin kita niru Nabi kita dalam puasa yang sederhana, yang biasa kita lihat. Seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan, mulai dari menyegerakan berbuka, nggak usah pamer-pamer kuat, saya kuat nanti sampai malam nggak makan, bukan begitu ya. Kemudian ketika malam ada tarawihnya kita lakukan. Tidak lagi kita mendiskusikan, loh Nabi dulu tidak terus menerus salat tarawihnya, kita kok salat terus menerus, bukan diskusi itu lagi ya. Kira-kira diskusi kita sekarang pertanyaannya itu, apakah kita saat ini dengan usia sudah misalnya 40 tahun, kita sudah bisa menikmati salat tarawih yang kita lakukan? Itu barangkali pertanyaannya ya. Apakah kemudian setelah kita puasa sekian tahun, puasa yang kita lakukan saat ini bisa kita nikmati puasanya? Atau mungkin masih kayak dulu ketika masih kelas 2 SD, yang begitu tiba puasa, habis subuh ya kita tidur, bangun duhur, kemudian tidur lagi, bangun asar, kemudian tidur lagi, bangun maghrib, lalu berbuka. Kayaknya kita masih sekelas itu. Boleh ditingkatkan, sudah waktunya kita tingkatkan kualitas. Kemudian apalagi para jemaah, Nabi kita itu sudah dikenal sebagai orang yang dermawan, tetapi lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Jadi itu maksud saya para jemaah, yang kecil-kecil yang biasa kita lakukan, kita tiru ya. Termasuk tadi mentakhirkan ketika waktu sahur, tadarusnya. Kalau Nabi mungkin dulu tadarusnya bersama malaikat, kita bisa di masjid bersama teman-teman. Ini sesuatu yang biasa Nabi lakukan. Dan masih ingat peruntukannya untuk siapa? Untuk yang melakukan. Dan itu bisa berfungsi untuk mengarahkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alafu minkum, semoga ada manfaatnya pada saya, pada para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.